Saudara, hari ini kita akan lihat lagi perumpamaan tentang seorang hamba yang tidak bersyukur. Dan perumpamaan hari ini adalah dasar atau fondasi dari Injil. Sehingga saudara, saya mau sampaikan hal yang penting. Karena inilah kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara. Semua orang, saya melihat bahwa ini perumpamaan luar biasa karena berbicara tentang pengampunan, saudara. Saya tahu saya sudah sampaikan pengampunan, memaafkan itu berkali-kali, tetapi ternyata tidak cukup. Sebab pada saat Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berdosa kepadaku? Apakah 7 kali? Pikir Petrus 7 kali itu adalah angka yang sempurna. Seharusnya sangat memuaskan 7 kali ya. Kita 3 kali aja udah marah. Gue 3 kali loh ya. Kita udah emosi, kita udah naik ya kan. Tuh kan gue udah bilang kan. Tapi Tuhan Yesus katakan bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Berarti tidak henti-hentinya kita mengampuni, selalu mengampuni, sampai kita nggak ada perasaan lagi, berarti saudara sudah goal, sudah tamat. Amin saudara. Inilah masalahnya. Dan Tuhan berikan suatu perumpamaan berdasarkan pertanyaan Petrus. Seperti biasanya Tuhan Yesus senang memberi cerita untuk memberi pengertian yang lebih dalam tentang Allah dan prinsip pekerjaannya. Amin saudara, kekudusannya dan tujuannya. Luar biasa Tuhan Yesus ini. Saat Petrus tanyakan, dia tidak hanya jawab, lu harus terus-terus mengampuni. Tetapi dia katakan 70 kali 7. Itu adalah angka yang besar, bukan 490 kali. Sebenarnya setiap kali orang menyakiti kita, otomatis apakah orang itu minta maaf atau tidak, itu bukan masalah saudara. Masalah saudara adalah, ya gua gak apa-apa, gua ampuni. Amin saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukan apa dia minta maaf, atau itu gak jadi masalah. Nah seperti saya katakan, pada saat kita memaafkan, kita memberkati orang yang menyakiti, bukan orang itu yang dapat berkat, melainkan saudara yang dapat berkat. Saudara yang dibebaskan dari belenggu kepahitan. Saudara harus mengerti prinsip dari pengampunan itu. Semua yang Tuhan perintahkan bukan untuk kebaikan orang yang menyakiti, melainkan saudara yang disakiti. Tuhan tidak mau akar kepahitan itu timbul di dalam hati saudara sehingga saudara tidak dapat bertumbuh. Dengar baik-baik saudara. Setiap kali ada ganjelan di hati kamu, itu merupakan batu yang di dalam tanah. Ingat, benih tidak bisa bertumbuh di dalam tanah yang penuh dengan kepahitan. Nggak bisa tumbuh. Tapi hal-hal yang lain mungkin bisa bertumbuh, tetapi benih firman hanya bisa bertumbuh di kondisi hati yang baik. Amin saudara. Di kondisi hati yang baik. Ingat selalu saudara. Oleh sebab itu kita harus selalu menjaga hati kita. Amsal atau Mazmur mengatakan, jagalah hatimu karena dari sana pancar sinar kehidupan. Amin saudara. Tuhan selalu bekerja dari dalam dan keluar, menyatakan. Bukan dari luar tetapi dari dalam. Seperti saya katakan atau saya sudah ajarkan di khotbah di atas bukit. Hampir semua yang Tuhan ajarkan khotbah di atas bukit menunjuk keadaan hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah benar, hidup ini akan benar. Tapi kalau hati dan pikiran masih belum dibenarkan, maka saudara akan menghadapi banyak masalah dan kebingungan. Apa sih tujuan hidup ini? Oleh sebab itu tidak heran saudara, setelah saya melayani Tuhan bertahun-tahun dan melihat jemaat Tuhan pada umumnya yang Tuhan pilih, haleluya, adalah orang-orang yang kebanyakan disakiti di rumah, di keluarga mereka. Katakan amin, haleluya.
Orang yang lemah, yang maaf, yang diremehkan, yang selalu mengalami banyak masalah di keluarganya. Seringkali Tuhan memilih saudara sekalian menjadi anaknya. Kenapa? Karena itu adalah fondasi dari Injil. Sebab Tuhan sendiri justru mengalami hal yang tidak adil. Oleh sebab itu saudara kita mungkin, haleluya, puji Tuhan, saya mau encourage saudara. Amin. Kalau saudara merasakan, aduh kok gue paling gak disayang ya di rumah ya. Katakan terpujilah Tuhan karena engkau paling disayang oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara kan kok aku gak begitu pintar, puji Tuhan, justru Tuhan mau berikan engkau kepintaran. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kemarin ini baru saya dengar dari istri saya, dalam dialog ternyata yang retarded, what's his name? Thomas Edison yang menciptakan bola lampu. Saudara, dengar baik-baik. Saya mau saudara dengar baik-baik. Sangat penuh dengan inspirasi. Dia pada satu saat ibunya terima surat dari sekolah. Dan dia bacakan kepada anaknya Edison. Dia katakan, anakmu ini karena terlalu pintar sehingga tidak ada sekolah yang bisa membimbing dia, engkau bimbinglah dia dengan baik. Ternyata saudara setelah ibunya meninggal, saudara, Thomas Edison ini temukan sepotong kertas yang ditulis oleh prinsipal atau kepala sekolahnya. Dia buka, ternyata dikatakan bukan demikian. Dikatakan anakmu terlalu bodoh, retarded mentalnya. Kalau di sini katakan idiot, ya betul ya di sini betul ya. Di sini selalu katakan idiot. Dia tidak ada harapan. Tetapi saudara tahu ceritanya. Thomas Edison adalah seorang jenius. Kenapa dia bisa jadi jenius? Orang yang begitu retarded anak ini dengan kasih dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Segala sesuatu bisa berubah. Amin, haleluya. Beri tepuk tangan saudara. Saya tidak tahu apa yang lebih sulit dari membesarkan anak yang IQ-nya yang sangat rendah. Gak tanggung-tanggung, Thomas Edison menjadi pencipta yang luar biasa. Ya saudara, jadi kadang-kadang kita pikir, aduh anak gua gak seperti Bill Gates kayaknya. Ya kan? Siapa tahu dia jadi Bill Doe. Bill Window, ya kan? Saudara, kehidupan itu tidak ditentukan dari awalnya. Pengusaha Ma, yaitu Alibaba, saudara. Saya baru dengar dia bagaimana begitu berhasil sekarang menjadi salah seorang yang terkaya, Alibaba. Dia pernah mau bekerja di Kentucky aja ditolak, saudara. Tapi dia berjuang sekarang menjadi pengusaha yang sangat kaya raya. Penuh dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu, banyak ganjelan di dalam hidup dia juga saya percaya. Pada saat dia ditolak, dia tidak diterima. Dia bisa kesel, dia bisa marah, dia bisa ambil pandangan yang negatif. Tetapi saudara saya mau ajarkan, selalu pandang pada Tuhan Yesus karena setiap orang yang dilahirkan di dunia ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Katakan amin, haleluya. Sangat luar biasa. Amin saudara. Jadi jangan melihat, memandang kecil diri saudara. Melihat betapa besar Tuhan Yesus yang ada di dalam diri saudara. Amin. Tuhan Yesusnya yang dahsyat dan luar biasa di dalam diri saudara. Kita melihat saudara perumpamaan. Yesus berkata ayat 22 pasal 18 Matius 18. Kita baca. Yesus berkata kepadanya 22. Bukan aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Sebab hal kerajaan surga, ayat 23, 18, ayat 23. Seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kembali. Tuhan Yesus ajarkan tentang hal kerajaan surga lagi. Lihat kan saudara, dengar. Prinsip-prinsip kerajaan surga ini harus saudara mengerti.
Ini bukan prinsip gereja, tetapi kerajaan surga. Berarti prinsip ini terus berlaku di mana saja saudara berada. Dikatakan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hamba. Tentunya raja berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai raja pada akhir zaman akan mengadakan perhitungan. Minggu lalu kita katakan ada 2 penghakiman, ya kan? White throne judgment, judgment seat of Christ. Berarti Tuhan akan menghakimi pekerjaan kita dan juga mereka yang belum percaya dalam Tuhan, dalam Yesus. Kemudian dia katakan setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta kurang lebih 30 kilo emas. Berarti 300.000 kilo emas. 1 talenta kurang lebih 26 sampai 30 sekian. Ya rata-rata 30 kilo emas. Sudah bayangkan 30 kilo emas. 10.000, 300.000 kilo emas. Pernah saudara lihat emas? Saya paling banyak lihat 100 kilo, saya belum pernah lihat 300.000 kilo. Mungkin satu ini aja nggak cukup ya sudah, emas semuanya, bayangkan. Orang ini nggak tahu bagaimana bisa hutang kepada Tuhan 300 atau kepada raja ini 300.000 kilo emas, begitu banyak dia hutang. Bayangkan, saya percaya raja itu sangat kaya sehingga memiliki harta sedemikian rupa banyaknya. Dan dia datang perhitungan, gimana gue udah kasih itu 300.000 untuk investasi, mana uangnya, ayo. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutang. Raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang itu. Ini adalah hal yang berarti penghakiman, berarti sampai istri dan anaknya pun harus menanggung. Itu bercerita, saya dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dosa seseorang kalau tidak ditebus oleh Tuhan Yesus akan terus turun menurun. Benar? Barang siapa yang tidak setia kepadaku, dikatakan di 10 perintah, maka Tuhan akan terus mengunjungi sampai angkatan keempat. Turun menurun. Kita tidak akan dapat ditebus di luar raja di atas segala raja. Dia datang, dia katakan kau harus bayar, istrimu harus bayar, anak-anakmu pun harus dijual. Jual ke siapa? Yaitu berarti kejual di dalam kerajaan iblis yang tidak akan bisa ditebus. Dengar saudara? Amin saudara? Penting sekali saudara, dengar baik-baik. Perumpamaan Tuhan Yesus itu sangat dalam. Bicara tentang kebenaran rohani. Sebab itu dikatakan jika engkau setia melayaniku, ada baiknya saudara, maka aku akan menyatakan kasih setiamu kepadamu sampai 1000 keturunan. Amin saudara, luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Jangan ngelihat jeleknya, baiknya. Lebih baik bersama Tuhan daripada di luar Tuhan. Pada saat seseorang berbalik kepada Tuhan, Tuhan nyatakan belas kasihannya kepada anak cucunya. Turun menurun. Saya selalu melihat keluarga orang Kristen yang setia. Saya melihat anaknya diberkati, cucunya diberkati, cucu-cucunya diberkati. Sudah, Tuhan itu baik. Saudara adalah angkatan pertama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara akan melihat anak cucumu diberkati dengan limpah-limpah. Haleluya, beri tepuk tangan. Pada masa tuamu, haleluya. Mereka akan memberikan yang terbaik bagi saudara. Amin saudara, makanya penting sekali saya melihat betapa baiknya Tuhan kepada orang yang mengabdi kepada dia. Kemudian kita lihat ayat 20, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Datang dengan rendah hati, amin saudara. Datang kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya tidak pernah melihat orang yang congkak hati, Tuhan jawab. Datang ke hadapannya selalu Tuhan. Hatinya selalu tergerak pada saat saudara datang menyembah. Menyembah itu ada apa? Merendahkan hati. Berserah
kepada Tuhan. Memberi segalanya kepada Tuhan. Maafkan aku. Aku tidak sanggup sabar. Kali-kali saya katakan, hanya orang yang seperti itulah yang berkenan di hati. Dan Tuhan selalu tergerak dengan keadaan hati umatnya. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Selalu. Dan Tuhan selalu bekerja dengan cepatnya. Mengirim malaikatnya untuk menolong saudara yang merendahkan hati. Dikatakan ayat 27, tergeraklah hati raja. Sudah saya teringat supaya suatu umpama ya saudara. Tuhan itu selalu kalau kita sikap hati benar tulus dan berkenan. Saudara. Hati Tuhan gampang tergerak dan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita. Itu Tuhan. Sama seperti orang tua lah ya saudara ya. Apalagi saudara ternyata blessing mempunyai hikmat yang serupa. Blessing anjing saya. Dia senang makan treat, makan kue yang dibuat. Saudara dia pintar, dia nggak gong. Enggak. Selalu bagaimana saudara? Dia datang dulu di samping saya, dijilat-jilat dulu sampai saya enak puas, baru dia gong. Mana upah gue? Kebanyakan saya pasti memberikannya. Kenapa? Udah dijilat dulu, udah disayang dulu, ya kan? Saya lihat, kenapa kita melihat kok anjing aja bisa mengambil hati supaya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Saya dengarkan. Apalagi kita datang kepada Tuhan. Dia kan sujud menyembah, merendahkan hati. Tuhan tuh senang. Belum kita ngomong, dikatakan, Michael, Gabriel, kayaknya dia mau sesuatu nih. Ayo dong, siapin kasih tuh. Iya kan? Langsung dari pembenaran kekayaannya Tuhan langsung memberikan kepada orang yang berkenan. Delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Berarti lakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, maka Dia akan berikan kerinduan yang ada di dalam hatimu. Dahsyat. Saudara punya banyak kerinduan? Banyak lah, saya tahu banyak. Saudara datanglah, jangan minta kepada Tuhan kerinduan saudara. Tapi datanglah lakukan sesuatu yang berkenan, maka kerinduan saudara akan dipuaskan oleh Tuhan kita. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Luar biasa saudara. Maka sujudlah hamba itu, lalu bergerak hati itu belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutang. 300.000 emas dibebaskan. Udah gak apa-apalah. Siapa saudara mempunyai utang segitu banyak? 1 kilo emas aja kita udah pasti nggak bisa ya. Bank coba ada saudara pinjam uang sama bank. Bukan saja dibebaskan tapi bunga, compound interest terus ditambahkan. Sampai akhirnya lebih banyak dari apa yang saudara utang. Ya kan nggak mungkin. Hanya di dalam Tuhan bisa mengampuni. Artinya apa saudara? Artinya pengampunan tidak ada di luar Tuhan Yesus. Upah dosa adalah maut, maaf, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan kedua, kecuali Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau saudara mau suatu jalan hidup yang penuh dengan masa depan, datang kepada Tuhan Yesus. Jika saudara mau kehidupan yang berkelimpahan, datang kepada Tuhan Yesus. Jika saudara mau hidup kebenaran yang memerdekakan saudara, datang kepada Tuhan Yesus. Outer court, holy place, most holy place. Pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus ada kehidupan. Semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, katakan amin, luar biasa. Ya, saudara mempunyai satu Tuhan cukup. Saudara pikir di India ada ratusan ribu berhala. Tapi tetap gak ada satu yang bisa memuaskan. Capek saudara banyak Allah. Lagi pula gak berkuasa. Satu cukup, siapa? Satu cukup, Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan. Satu aja Tuhan Yesus. Capek-capek amat ya kita datang 3 Allah. Ini Allah suka ini nih. Duren. Ini Allah suka rambutan. Ini Allah, wah capek. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia suka apa? Dia suka engkau serahkan hidupmu kepadanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Give your life to God. Saya selama
Setelah mengenal Tuhan Yesus merupakan jalan kebenaran, saya bersyukur saya dapat mengenal Dia. Sekalipun banyak hal saya harus tinggalkan, tapi semuanya itu tidak ada artinya dibanding apa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Amin, haleluya. Luar biasa. Tetapi, nah saudara lihat. Saya mau saudara perhatikan, ada tetapinya dalam perumpamaan. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang. Hanya 100 dinar, itu sangat kecil lah. Saya nggak tahu berapa, tapi saya mungkin 10.000, 20.000. Saya nggak tahu berapa, mungkin ada yang tahu dinar. Saya lihat nggak, saya tidak tahu jumlahnya. Tapi sangat kecil, nggak sampai 1 talenta emas. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutang. Dia lupa hutang dia sudah diampuni, dibebaskan, sekarang dia menuntut orang yang berhutang. Berarti orang yang menyakiti. Kita kembali kepada pertanyaan Petrus. Berapa kali banyak aku bisa mengampuni? 7 kali? Tuhan katakan terus. Maka dikatakan kawannya sama. Sujudlah kawan itu memohon kepadanya. Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dikatakan apa tetapi? Ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengkasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Cerita ini menggambarkan ternyata Allah memperhatikan bagaimana kita melayani sesama kita. Jadi hubungan dengan Allah bukan saja kita telah diampuni satu jurusan, tidak saudara. Tetapi Tuhan sebagai Raja akan melihat tingkah laku kita, bagaimana kita layani saudara seiman. Bagaimana kita menghadapi mereka, itu akan juga kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Betul kan? Karena ada yang melapor kepada Raja, saudara. Siapa? Kawan-kawannya. Siapa kawan-kawan? Yang malaikat-malaikat. Orang-orang di gereja berdoa kepada Tuhan. Dan dia melihat, loh kok begini? Bukankah aku telah mengampuni dia? Kok sekarang dia begitu kejam? Melayani orang yang hanya bersalah sedikit kepadanya, dia tidak bisa mengampuni. Sedangkan aku mengampuni dia dosa yang lebih. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, Raja itu katakan, atau Tuhan memberi perumpamaan, kita akan dihakimi lagi. Sehingga kita harus membayar hutang kita sampai lunas. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa. Dalam kehidupan, seperti saya katakan, kita selalu dilahir di keluarga di mana paling dikucilkan mungkin, atau diremeh, atau disakiti. Kenapa demikian? Karena kita akan datang kepada Tuhan mengalami pengampunannya. Demikian kita juga akan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Sangat simpel, sangat luar biasa. Namun, setiap perumpamaan tentu ada kebenaran yang luar biasa, tetapi juga harus diimbangi. Amin, saudara. Pengampunan adalah mutlak, saya tidak bisa salahkan. Tetapi ada satu hal juga kita harus belajar. Amin. Ingat, saudara. Kenapa saya harus sampaikan satu hal ini? Karena perjanjian baru adalah membicarakan tentang
kasih karunia anugerah Tuhan. Tapi kalau tidak diseimbangi dengan perjanjian lama, maka kita akan hidup tanpa bijaksana, sehingga saudara, kalau kita tidak bijak, sekalipun kita terus mengampuni, tapi luka itu akan terus bertumbuh kalau kita tidak tahu bagaimana mengatasi dengan bijak. Dengar, bijak. Saya tidak katakan marah, saya tidak katakan membalas dendam, atau saya tidak katakan namanya menjadi isolasi, mengasingkan diri, saya tidak katakan itu. Tapi seringkali saudara, kita juga harus tahu ada orang yang suka menyakiti. Tentu kalau suami istri ya nggak bisa apa-apa ya bersama-sama. Tetapi ada hal-hal kita harus tahu bijak menghindari untuk menjaga kondisi hati kita yang baik di hadapan Tuhan. Amin saudara. Maka dikatakan jagalah hati. Bagaimana jaganya? Berarti jika saudara mempunyai kawan yang selalu menyakiti saudara, apa yang saudara lakukan? Selain mengampuni, membatasi. Ingat, membatasi. Lihat di Amsal. Mari kita lihat di Amsal 6, supaya saudara ngerti apa yang saya maksud. Di Amsal 6 ayat 16, kita makanya harus imbangi firman supaya saudara bijak, mengampuni, dan juga bijaksana. Amin saudara. Hidup ini perlu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ayat 16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Waduh. Saudara, kalau dibenci Tuhan, saudara jangan berusaha menyukai, karena berarti saudara bisa lebih baik dari Tuhan. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau sesuatu yang dibenci Tuhan, berarti Tuhan juga mengajarkan kita menghindari. Amin saudara. Waktu Tuhan kata aku benci, berarti saudara harus tahu, oh Tuhan gak suka ini, gue juga jangan suka apa yang Tuhan tidak suka. Betul nggak? Suami istri pun demikian. Ada sesuatu yang mungkin tidak disukai oleh istri saya, tentu bukan hal-hal yang baik, misalnya ngerokok, saya tidak suka, ya kita jangan melakukan hal yang dia tidak suka, tapi melakukan hal yang benar. Kita lihat di sini 6 hal. Apa 6 hal yang Tuhan tidak suka? Bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Dengar baik-baik. Yang pertama, mata sombong. Mata sombong berarti hati sombong. Pasti jelas, mata udah sombong, apalagi hati. Mata aja udah sombong. Apalagi hati, ya kan, mata kalau sombong gimana? Lihatnya ke atas gitu. Yeah. Hidungnya di atas, lubangnya di atas. Hujan turun masuk, kalau jalan begini, yang tak kebentok. Mata sombong. Ada orang punya suatu tingkah laku yang, maaf saudara, yang menyebalkan. Amin saudara, tapi jangan sebal, ntar kepahitan. Ya jauhkan, amin saudara, batasi. Kenapa? Orang-orang itu akan mempengaruhi saudara. Lama-lama saudara juga begitu. Kalau saudara tidak punya kuasa yang rohani menghadapi orang-orang itu, saudara akan dunia ini peperangan setiap hari. Kalau bukan saudara yang mempengaruhi, berarti dia yang mempengaruhi saudara. Betul? Betul. Di dalam keluarga juga sama. Istri mempengaruhi suami, suami mempengaruhi istri, ya kan? Maka lama-lama suami istri sama miripnya. Lihat saya udah kawin sama ibu. Sama. Semuanya sama, makannya sama, ya kan, hobinya sama. Ya, habis gimana? Setiap hari sama-sama, ya kan? Bajunya warnanya sama. Itu udah pasti, karena saudara selalu bersama, nonton TV bersama, minum teh bersama, apalagi ya kan? Cuman ke WC-nya nggak bersama lah saudara. Cuman WC-nya kan satu. Tapi lihat saudara apa yang dikatakan di sini. Lidah dusta, orang yang suka membohong. Saudara, orang yang udah terbiasa bohong, saudara. Saya kasih tahu, mereka tuh profesional banget, saudara. Saya aja bisa tertipu. Mereka lihat dengan saudara, mata tajam, dia bisa bohong. Menatap, tapi kalau kita kan yang nggak profesional, kalau bohong kan begini. Gitu kan, nggak berani lihat. Oh, kalau yang profesional gini, begini. Terus dia bohong. Tuhan nggak suka. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
suka membunuh. Tentunya kita jarang mungkin ketemu orang seperti itu. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hatinya enggak tulus. Hatinya selalu pikirkan yang jahat, buat yang jahat, mencelakakan orang. Enggak pernah menimbulkan hati yang baik. Pikirannya selalu orang itu udah enggak baik, jahat, negatif. Saudara, menilai adalah penting, tetapi selalu mengasumsi itu salah. Menilai adalah melihat kenyataan, kita katakan. Itu jujur. Tapi kita mengasumsikan orang ini baik terus, atau itu salah. Itu caranya salah. Jadi ini apa? Yang selalu membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Dikit-dikit gampang ketarik ke tempat-tempat yang tidak kasih tahu, saudara. Bisa katakan, Tuhan selalu mengajarkan di Mazmur 1 di mana kita berdiri, berarti di mana kita harus berkumpul. Mazmur 1 mengajarkan siapa kita harus dapat nasihat, adalah hal yang amat penting. Amin, saudara, dalam hidup kita. Dengar baik-baik, sudah penting. Banyak orang, saya lihat banyak dari anak Tuhan yang tidak tahu bagaimana membedakan, membatasi, sehingga seringkali berkat Tuhan tidak bisa mengalir. Lihat yang terakhir. Seorang saksi dusta, berarti di dalam ini orang nggak ada kebenaran, sukanya membohong. Saudara dengar, yang saya tahu dalam Alkitab, Tuhan paling tidak suka orang bohong. Sebab di Yohanes 8 dikatakan, Bapamu adalah bapa dari segala dusta. Siapa? Setan. Dusta, bertobatlah, sebab kenapa? Yang menginspirasikan saudara ngomong adalah roh jahat. Berarti roh jahat ada di atas saudara. Kalau sedikit-sedikit saudara suka bohong, saya kasih tahu aja. Yang menginspirasi saudara bohong adalah setan sendiri, roh jahat yang mempengaruhi. Maka saudara, ini penting. Kita itu orang Kristen harus tulus dan benar. Amin. Amin. Dikatakan di sini, menyebur-nyeburkan kebohongan. Dan yang terakhir, yang ketujuh yang Tuhan katakan, menimbulkan pertengkaran saudara. Sows discord. Orang yang suka memecah belahkan hubungan yang baik. Bukan, saudara. Ada orang yang suka memecahkan hubungan suami istri, kawan-kawan yang baik. Jauhkan. Siapa yang perintahkan? Firman. Suami istri baik-baik. Ada orang gak senang, saudara. Kok ada orang gak senang? Ya emang kenyataan, saudara. Ada orang gak senang melihat saudara baik. Diberkati. Saudara diberkati, dia mau saudara gak diberkati, saudara. Kenapa kita harus jatuh di dalam perangkapnya? Analisa dong pakai otak. Maaf, saya tidak akan mau bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau saudara berkawan dengan seseorang dan dia selalu mengajak, lihat hati saudara. Setelah itu timbul yang tidak damai, langsung menggunakan negatif pikiran, jauhkan. Kenapa? Maaf saudara, kata-kata yang keluar dari hati yang luka, yang belum dibereskan, seperti racun, saudara dengar, nggak sadar. Ingat benih, ingat minggu lalu kita katakan benih. Sekalipun kecil, dia akan mulai masuk ke hati saudara, menimbulkan kepahitan, berontak, dan kejahatan. Itu benih. Jaga. Amin, saudara. Kalau saudara mau bertumbuh jauh, jaga. Jangan sampai kata-kata itu mempengaruhi emosi, penilaian saudara dalam hidup ini. Amin, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Ini penting sekali sebab saya melihat di dalam perumpamaan ini sangat penting sekali kita berimbang. Di satu pihak kita ampuni, di satu pihak kita harus jaga. Amin, saudara. Kalau kita dipatok ular sekali, dua kali, kita jangan deketin tuh kobra lagi ya kan. Lo nggak apa-apa patok. Sakitnya kan bukan main kan dipatok kobra. Mending hidup. Kalau mati, apa yang kobra lakukan? Meracuni seluruh
tubuh kita sehingga kita nggak bisa bergerak. Sampai kita tidak bergerak. Artinya apa? Kita tidak ada kehidupan rohani. Tidak ada kehidupan Tuhan. Kita udah dipatok. Apa tandanya? Saya kasih tahu tandanya. Saudara hilang damai sejahtera yang dari Tuhan. Nah, saudara hilang damai sejahtera. Kedua, saudara hilang sukacita. Ketiga, racunnya kalau sudah masuk ke hati, saudara mulai katakan yang tidak baik. Itu udah racun tuh, keluar tuh. Pertama masuk dulu, kedua racunnya keluar dan saudara akan. Matius 18 terakhir saya mau sampaikan. Bagaimana kita mengatasi orang-orang yang menyakiti atau berbuat sesuatu yang tidak baik kepada diri saudara. Bagaimana Tuhan ajarkan, dengar baik-baik, ini penting. Saya mau saudara ikut pelajaran ini. Saya mengikutinya, saya berusaha mengikuti firman Tuhan pada saat sesuatu konflik terjadi atau ada sesuatu yang salah pengertian, dengar baik-baik. Matius 18 ayat 15. Saya mau saudara ini jadi practical. Sebab bukan semua orang yang jujur yang mau menyelesaikan masalah. Dengar baik-baik. Bukan semua orang yang jujur yang mau menyelesaikan masalah. Ada yang sungguh-sungguh, tetapi juga ada yang enggak. Oleh sebab itu saudara, untuk menyelesaikan masalah dengan sesuai dengan Alkitab, kita harus ikut pelajaran firman. Mari kita lihat 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, ya kan? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika yang mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Pertama, jika seseorang lakukan yang tidak baik, panggil dulu. Ngomongnya berduaan. Nah itu kali lu ngomong begitu gue sakit hati tuh, ya kan? Gue ternyata nggak bisa jelaskan dulu karena seringkali bisa ada salah pengertian, ya, menghindari salah pengertian. Jangan diam-diam sudah, jangan bilang ya udah nggak apa-apa gue ampuni. Kadang-kadang bukan soal pengampunan, soal penjelasan. Amin saudara, menjelaskan. Kenapa sih? Kok jadi begini? Kok lu? Jadi kita Tuhan mau kita langsung terbuka. Termasuk saya bisa salah mengerti. Saudara bisa datang gitu. Pak, saya nggak maksud begini. Oh iya. Ya kan? Orang tuh karena emosi banyak bisa dipengaruhi. Dan penilaian kita salah. Atau pada kan di gereja ya seringkali. Ada orang lagi bengong gini ya. Terus ada orang masuk beginiin. Dia bengong, dia nggak lihat. Banyak di sini bengong. Terus lagi, halo. Lagi pikiran serius lagi. Kok lu galak amat sih begitu, lu kok gak hormat gue, gak sopan. Ya kan salah mengerti. Oh itu kali gue lagi daydreaming, gue lagi pikirin diskon di CP gitu ya kan. Jadi tanya gitu, jangan didiami. Ya sesuatu yang, kalau gitu sama gue ngomong itu maju ke depan. Yuk kenapa gitu. Amin saudara. Kalau ini dilakukan dengan baik, hubungan kita itu menjadi tulus dan baik. Tapi kalau dia lari, dia tidak mau menghadapi, saudara tahu, ini orang gak benar. Betul? Betul? Betul. Kalau mau di ngomong dia langsung lari, kasih alasan, berarti ini orang gak benar. Dia bukan mau cari untuk menyelesaikan masalah, tetapi mau mencari masalah. Benar, saudara. Lihat siapa yang kabur gitu. Ini yang bukan profesional, saudara. Pasti kabur, yang profesional nggak kabur, ya kan ngotot. Tapi kebiasaan kalau udah 4 mata, Tuhan katakan, oke, jangan disebarkan dulu, ngomong dulu. Mungkin ada salah mengerti, ya diomongkan. Kalau baik, puji Tuhan, beres, selesai masalah. Amin, amin. Tapi, ya kan, makanya ada 4 tahap. Kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, ya kan, ternyata berdua ngomong ini belum selesai nih. Masih ada masalah. Oke. Bawa seorang atau 2 orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kenapa mesti ada 2 orang lagi? Maaf. Tuhan juga tahu. Ada orang ngomongnya berubah. Ntar ngomong gini besoknya dia
rubah lagi. Enggak ada pegangan. Gitu. Besok kan, enggak gue nggak ngomong gitu, enggak, kan pusing kepala. Di mana ada perkumpulan manusia, pasti ada masalah yang seperti ini. Bagaimana menyelesaikannya? Panggil 2 orang. Dia panggil 1 saksi yang tidak terlibat, yang mendukung, yang netral. Dia kan mesti bijak. Panggil 2 orang, ayo ucapkan apa masalahnya. Alkitabiah? Alkitabiah. Kalau sampai orang itu nggak mau, jelas. Jelas siapa yang nggak benar? Orang yang nggak mau. Nggak usah diladeni lagi. Ketiga, tapi Tuhan Yesus baik. Apa ketiga? Jika ia tidak mau mendengarkan lagi mereka, ini istilahnya dia masih bertemu tetapi masih nggak mau dengar. Ada yang nggak mau ketemu, ya udah nggak usah ladeni. Dengar, nggak usah ladeni lagi. Banyak orang, kan kita penuh dengan kasih. Iya, tetapi juga kebenaran. Kapan selesainya kalau kita diseret terus dengan masalah tiap hari? Meeting, nggak selesai-selesai. Forget it. Saya tidak akan entertain gitu. Amin, saudara. Saudara juga jangan buang waktu. Kenapa? Timbul kepahitan. Jangan. Amin. Kalau udah diucapkan nggak pahit lagi kan? Tapi kalau disimpan justru salah. Kenapa? Karena saudara mulai timbul kepahitan. Speak it out. Nyatakan. Amin saudara. Luar biasa, saya tahu ini sangat bertentangan dengan kebudayaan kita ya kadang-kadang ya. Kok gitu ya Pak? Ya ini kebudayaan Alkitab. Amin saudara. Kita kalau dari gereja ikut kebudayaan Alkitab. Jangan ikut kebudayaan kita, salah. Dan jika tidak mau mendengar mereka, sampailah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, wah berarti masalah itu disampaikan ke jemaat. Dibukakan saudara. Tuhan tidak mau kegelapan ada di gereja. Dia mau terangkan, bukakan semua. Supaya gelap tidak bisa bekerja di dalam terang. Amin saudara. Gereja adalah terang. Dosa harus diekspos supaya iblis tidak bisa bekerja. Amin. Amin, haleluya. Iblis kerja di mana? Iblis hanya bekerja di dalam kegelapan. Tapi pada saat terang sinar Tuhan datang dan membukakan, iblis harus lari. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Orang yang saudara boleh untuk kali ini tidak menghormati dia. Tuhan ajarkan. Dengar. Boleh tidak memandang dia lagi. Siapa yang ajarkan? Bahkan lihat apa yang Tuhan katakan. Luar biasa. Bahkan Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berarti apa yang engkau lakukan di sini, Allah mendukungnya. Yesus endorse dan menyatakan, aku besertamu. Asal kau lakukan sesuai dengan firman. Otoritas rohani akan terdiri dengan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin saudara. Dengar baik-baik, luar biasa. Gereja mengikuti semua saran yang Tuhan berikan. Maka kita akan melihat banyak hal akan mudah diselesaikan. Dan banyak hal yang membingungkan pun akan dibereskan. Dan lihat ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, berarti keputusan kita sepakat. Meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga.
Makanya kalau tidak ada kesepakatan, doa kita pun tidak akan dijawab. Saudara mau doa, saudara dijawab. Bersepakat satu dalam roh, dalam firman, dalam iman, maka doa saudara akan dijawab. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Haleluya. Amin saudara. Ini ayat-ayat ini ada hubungannya. Kalau kita lakukan dengan benar, maka Tuhan mengindahkan. Tuhan membenarkan perbuatan kita. Apa yang kita diikat di surga. Berarti keputusan yang kita buat, Tuhan akan sahkan. Dan kedua, apapun yang engkau minta, aku jawab. Lihat kan saudara, hubungan itu penting. Jika berdua mempunyai visi yang sama. Takut Tuhan dan cinta Tuhan. Apa yang saudara doakan, Tuhan jawab. Baik itu pasangan suami istri yang satu di dalam Tuhan. Yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saudara akan melihat kuasa Tuhan mengalir di dalam hidup saudara. Amin. Di kesimpulan hari ini, perumpamaan luar biasa saudara. Pertama, datanglah kepada Tuhan. Amin. Kalau orang menyakitimu, ampuni. Bagaimanapun mengampuni. Dengar baik-baik. Bijak membedakan dan pengampunan itu harus berjalan bersama. Amin saudara. Bukan kita disakiti, kita masih percaya. Ya kita disakiti terus. Siapa yang bodoh? Tuhan kan lu suruh gua ampuni. Iya, tapi gua gak suruh lu gitu bego. Why do you call me stupid? Karena firmanku mengajarkan juga, ya kan? Aku tidak suka orang itu, ya kamu jangan suka. Kenapa kamu suka? Berarti kamu suka ditepu. Suka taken advantage, dipergunakan. Jangan, aku tidak suruh kamu begitu. Amin. Banyak orang Kristen membingungkan tentang kasih, saudara. Mereka menganggap kasih itu hanya unconditional, saudara salah. Kasih itu bukannya ada kondisi, tetapi kasih itu adalah bijak juga. Amin. Kasih itu bijak. Dengar, bijak. There's a wisdom supaya emosi saudara terjaga. Ya saudara, bedakan dan hindari. Kalau tidak baik, hindari. Supaya tidak terus disakiti. Pada saat kita hindari, bukan berarti tidak mengasihi. Amin. Doakan mereka dari jauh. Doakan mereka. Berikan ke orang lain untuk melayani kalau saudara tidak sanggup. Tapi jangan berbaur sampai saudara dipengaruhi. Amin saudara, saya bisa melihat kalau saudara dipengaruhi. Bisa. Sukacita, damai sejahtera, hilang. Hidup ini perlu banyak bijaksana. Dan jika ada masalah dan saudara mau menyelesaikan, ikutlah Matius 18. Berbicara berdua, kemudian panggil saksi. Kalau sampai itu pun tidak bisa, maka akan diumumkan di jemaat. Kalau sampai sudah diumumkan di jemaat, bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti nggak mengasihi orang itu. Karena dengar, a little leaven leavens the whole lump, sedikit ragi akan semuanya. Akan apa? Kamili. Oke. Berarti akan mempengaruhi, bisa mempengaruhi seluruh jemaat. Sedikit dosa kalau tidak diatasi, akan terus semuanya bisa mempengaruhi yang lain. Oh ternyata nggak apa-apa ya berzina ya. Nah, pemimpin aja berzina. Berarti gue boleh dong. Iya ya kan, gereja jadi mad club.
bukan lagi gereja. Dengar saudara, ini adalah penting. Bagi gereja kita, karena dia adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menghendaki mempelai yang kudus. Kita harus kudus. Amin saudara. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri.